Organisasi Anda lebih mirip dapur yang mana? Mengenal 4 cara kerja dalam kematangan operasional BQC bagian kedua. Di episode sebelumnya, kita sudah masuk ke dua dapur pertama. Dapur pertama yang reaktif. Bisnis berjalan, tapi semua bergantung pada orang-orang kunci. Tidak ada sistem yang benar-benar mengendalikan keputusan. Dapur kedua yang disiplin. Ada target, ada kontrol, ada konsistensi. Fondasi yang sehat, tapi ada satu jebakan yang sering tidak disadari. Stabil tidak selalu berarti efisien. Nah, di dua dapur berikutnya, kita akan masuk ke level yang berbeda. Kalau dua dapur pertama bicara soal kendali, dua dapur ini bicara soal sesuatu yang lebih dalam. Bagaimana sebuah bisnis bisa tumbuh tanpa harus terus menambah beban, dan bagaimana ia bisa tetap berjalan tenang saat kondisi di luar berubah-ubah. Namun, sebelum masuk ke cara kerja ketiga, ada satu pola yang menarik. Banyak bisnis gagal naik ke cara kerja ketiga dan keempat bukan karena tidak mau berubah. Mereka sudah mencoba. Sudah beli sistem, sudah rekrut orang baru, sudah jalankan pelatihan. Tapi hasilnya tidak bergerak signifikan. Kenapa? Karena mereka mencoba masuk ke dapur ketiga dan keempat tanpa benar-benar meninggalkan cara kerja dapur sebelumnya. Karena itu, dalam implementasinya, pastikan bisnis Anda sudah memiliki cara kerja yang sesuai sebelum masuk ke cara kerja selanjutnya. Sekarang, mari kita masuk ke dapur ketiga. Masuk ke dapur ini yang terasa pertama adalah ketenangan. Semua orang tahu posisinya. Alur kerja dari bahan masuk sampai makanan keluar sudah dirancang dengan sadar. Tidak ada gerakan yang sia-sia. Kalau ada masalah, langsung terlihat di mana titiknya, dan bisa segera diperbaiki. Organisasi sudah berhenti mengoptimalkan satu titik tanpa melihat dampaknya ke keseluruhan aliran. Mereka sudah mulai mengelola sistem secara keseluruhan. Proses secara end-to-end dirancang untuk efisiensi. Data dipakai untuk keputusan. Tujuannya, efisiensi maksimal, pemborosan minimal. Inilah Lean Integrated Operations. Cara pandangnya di sini benar-benar berbeda. Seluruh proses, dari bahan mentah datang dari pemasok sampai makanan dihidangkan ke pelanggan, dilihat sebagai satu kesatuan. Satu sistem dari ujung ke ujung. Tujuannya hanya satu, membuat aliran kerja ini semulus mungkin tanpa ada yang tersumbat. Maka obrolan di dapur ini pun berbeda. Mereka membicarakan aliran kerja. Di mana titik tersumbatnya? Apa dampak keputusan ini ke keseluruhan proses? Pemborosan dicari dan dihilangkan secara sistematis. Dan inilah kuncinya. Bisnis bisa tumbuh, bisa melayani lebih banyak pelanggan, tanpa harus menambah orang sebanyak pertumbuhannya. Karena yang dibangun lebih cerdas adalah sistemnya, bukan sekedar mendorong orang bekerja lebih keras. Ini yang juga sering tidak disadari, di dapur ini, keputusan yang menguntungkan satu bagian belum tentu keputusan yang benar. Bisa jadi bagian produksi sudah sangat efisien, tapi justru menciptakan penumpukan di gudang. Bisa jadi tim penjualan mencapai target, tapi operasional kewalahan memenuhinya. Di dapur ketiga, keputusan yang benar adalah yang terbaik untuk keseluruhan sistem, bukan yang paling nyaman untuk satu departemen. Dan akhirnya kita sampai di dapur keempat, ini puncaknya. Dapur ini tidak hanya efisien, ia lentur. Ketika tiba-tiba ada pesanan masuk 2 kali lipat dari biasanya, dapurnya tidak panik. Ada skenario yang sudah disiapkan. Ketika satu bahan tidak tersedia, substitusinya sudah dipikirkan. Perubahan bukan ancaman, ia bagian dari operasional sehari-hari. Inilah adaptive operations. Di sini, sistem tidak hanya berjalan baik dalam kondisi normal. Kalau tiba-tiba ada rombongan besar datang tanpa reservasi, atau pemasok utama terlambat mengirim bahan, mereka tidak panik. Mereka tidak menganggapnya sebagai krisis. Kenapa? Karena sistem mereka memang dari awal dirancang untuk bisa berubah dengan cepat, tapi tetap terkendali. Perencanaan ulang bukan momen darurat, itu kemampuan normal yang sudah tertanam di dalam sistem. Keputusan bisa diambil dengan cepat karena arsitektur organisasinya memang didesain untuk itu. Perubahan rencana bukan krisis, itu konsekuensi logis dari dinamika bisnis yang sudah diantisipasi. Dan ini bukan soal memiliki perangkat lunak yang canggih. Ini soal desain organisasi dan yang tidak kalah penting, kepercayaan manajemen pada sistem yang sudah dibangun. Mari kita rangkum keempat dapur tadi.
Pertama, yang reaktif. Operasinya bergantung pada individu-individu kunci yang selalu siap turun tangan. Naik ke disiplin, semuanya dikendalikan oleh target dan standar yang ditegakkan. Naik lagi ke lean integrated. Efisiensi sistem dipikirkan dari ujung ke ujung. Dan di puncaknya, adaptif. Memang sengaja dirancang untuk lentur menghadapi perubahan. Setiap organisasi, termasuk organisasi Anda, pasti berada di salah satu titik dalam spektrum ini. Setelah kita keliling ke 4 dapur tadi, pertanyaan terpentingnya kembali ke Anda. Dapur mana yang paling terasa mewakili kondisi organisasi Anda sekarang? Kemudian katakanlah Anda sudah tahu ada di dapur mana, dan merasa perlu berubah. Pertanyaan berikutnya, mulai dari mana? Hati-hati, karena disinilah banyak organisasi salah langkah. Fokusnya ke solusi yang keliru. Yang paling umum dilakukan, beli perangkat lunak baru yang katanya canggih, rekrut lebih banyak orang, atau bongkar pasang struktur organisasi. Tapi itu semua hanya perbaikan semu, seperti menempel plester di atas luka dalam. Kenapa? Karena corak kerja dasarnya tidak disentuh. Solusi yang nyata selalu dimulai dari satu hal, pemahaman yang jujur dan mendalam tentang kondisi Anda sekarang. Anda tidak bisa meletakkan satu mesin espresso paling canggih di tengah dapur yang reaktif, lalu berharap semuanya tiba-tiba menjadi efisien. Tidak akan terjadi. Corak kerja tidak berubah karena Anda mengganti peralatan, atau menambah karyawan, atau membeli software baru. Corak kerja baru berubah saat pemahaman Anda berubah. Begitu Anda benar-benar tahu ada di mana, barulah Anda bisa memilih langkah yang tepat untuk naik level. Sekarang Anda sudah punya kacamata baru untuk melihat dapur Anda sendiri. Tapi mengidentifikasi dapur Anda baru langkah pertama. Langkah berikutnya adalah mengukur seberapa matang Anda di dalam dapur itu. Dan itulah yang akan kita bahas di seri berikutnya. Sampai jumpa!